putusan PK 7 terpidana dan 1 mantan terpidana hari ini 16 Desember 2024, di mana amar putusan PK itu tolak ya, menolak PK para terpidana. Nah, kemudian saya memperhatikan penjelasan dari pejabat Mahkamah Agung yang menerangkan bahwa penolakan PK dikarenakan Majelis Hakim PK tidak menemukan kekeliruan hakim pada tingkat judak fakti. Arti judak fakti itu pada tingkat pengadilan tingkat pertama maupun judak juris. Judak juris itu artinya pada tingkat banding dan tingkat kasasi ya, tidak menemukan kekeliruan hakim dan kehilapan yang nyata sehingga ya menolak PK-nya. Kemudian yang kedua, tidak nopum yang diajukan menurut penjelasan pejabat Mahkamah Agung itu bukanlah bukti baru sebagaimana yang diatur di dalam pasal 263 ya, ayat 2 KUHP. Atau saya menduga jangan-jangan ini dibuat pertimbangan seperti itu ya, jangan-jangan karena menjaga 3 institusi. Ini pikiran saya ya, saya nggak tahu nih kan. Nah, tapi kalau dilihat tidak ada kekeliruan, tidak ditemukan kekeliruan, oh saya tidak sependapat. Saya getol mempelajari ya putusan 8 terpidana itu dan ada kekeliruan hakim itu. Hanya saja waktu itu kekeliruan hakim itu ada batas waktunya. Kalau saya berpendapat diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang Mahkamah Agung, kekeliruan hakim itu ya apabila PK dengan alasan kekeliruan kehilapan hakim diajukan paling lama 6 bulan atau 180 hari sejak putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Terbuka melalui konstitusi kita. Ya, sebelum kita memohon gerasi, itu namanya abolisi, ada PK2. Ya. Kita akan lihat pertimbangan-pertimbangan yang besok salinan putusannya kita akan segera urus di Mahkamah Agung. Kita akan lihat apa pertimbangan-pertimbangan majelis dalam memutus, menentukan langkah selanjutnya bagi tim hukum. Tolong angkat kakinya. Angkat kakinya. Ayo ke dalam. Berlaku Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara dimutasi akan segera menyelesaikan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini pengadilan negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di direktori putusan. Menghadirkan yang terbaik. Ya, kalau majelis aneh yang patut kami bertanya adalah kami mendapatkan undangan press release secara terbuka oleh 11.30. Sementara dari tadi pukul 10 sudah beredar putusan secara online. Buat apa ada press release kalau sebelum press release sudah apa? Sudah boleh. Ini kita tidak menyalahkan, kami hanya ingin bertanya, ada apa? Ya, Bapak Ibu sekalian tetap tenang, ya tetap berjuang, tetap berharap dan tetap semangat. Kami tidak berhenti, betul kita akan lihat celah-celah hukum apa yang bisa kita lakukan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, habis ini kami akan datang ke lapas, kami akan kuatkan para terpidana, ya, klien kita semua. Semoga apa yang kita sudah berjuang diridhoi oleh Tuhan. Semangat ya. Istighfar, pendirian semua juga sama. Ya Bu ya. Gitu. Kami tetap masih semangat kok untuk berjuang bagi mereka. Ya, langkah hukum masih terbuka. Kita akan lihat langkah hukum apa yang bisa kita lakukan. Keadilan pada saatnya akan muncul. Percaya. Ya. Semua ada hikmahnya, lambat atau cepat
keadilan pasti akan muncul. Yakin. Anak Ya. di mana Bu di dalam? Ya, nanti kami habis ini kami akan ke lapas. Ya. Kami sudah maksimal berjuang. Hadirin, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, dengan semangat untuk menegakkan keadilan bukan mencari menang-menang. Seperti disampaikan, silakan saja. Tapi saya mau sampaikan, memang ini cukup aneh. Yang patut kami bertanya adalah dalam perkara dengan korban dalam perkara Pina Cirebon dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data dari Register Perkara Kepaniteraan Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, terpidana dalam perkara Pina Cirebon Pak, di mana Pak?